Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 2021261078. Mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Di sini saya akan membawakan materi tentang pegas yang menggunakan aplikasi Pipox dengan fitur Spring. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan aplikasi Pipox. Aplikasi Pipox merupakan program aplikasi yang sedang dikembangkan secara pesat dalam kegunaannya sebagai alat bantu pada saat percobaan materi fisika. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pegas. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa kita berbicara tentang pegas berarti kita juga berbicara tentang getaran. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pegas. Pegas merupakan gulungan lingkaran kawat yang digulung sedemikian rupa agar memiliki kelenturan. Di dalam pegas tersebut terdapat gaya pemuli, yaitu gaya yang berlawanan dengan perpindahan sistem, sehingga mendorong atau menarik sistem kembali pada posisi kesetimbangan. Sedangkan getaran ialah fenomena fisika yang banyak terjadi dalam kehidupan. Terjadinya getaran disebabkan karena adanya usikan atau gangguan yang diberikan kepada benda sehingga benda dapat bergetar. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Jika suatu partikel dapat bergerak, periode bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak osilasi atau getaran. Di dalam sebuah pegas terdapat gaya pemuli, yaitu gaya yang berlawanan dengan perpindahan sistem, sehingga mendorong atau menarik sistem kembali pada posisi kesetimbangan. Sebuah gaya pemuli yang ditimbulkan oleh sebuah pegas ditentukan oleh hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Ukuran elastisitas sebuah pegas berbeda-beda sesuai dengan ukuran ketentuan pegas tersebut. Ukuran ketentuan sebuah pegas disebut modulus elastis yang dikenal dengan konstanta pegas. Cara statis merupakan cara yang digunakan untuk menentukan nilai periode dan frekuensi dengan menghitung pertambahan panjang pegas ketika diberi beban. Seperti suatu pegas dengan ketetapan pegas K diberi beban W, maka ujung pegas itu akan bergeser sepanjang X sesuai dengan persamaan M kali G sama dengan K kali X. Untuk menentukan tetapan pegas dengan cara statis, maka digunakan rumus gabungan antara hukum Hooke dan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan min K kali X. Sedangkan untuk cara dinamis, apabila pegas yang telah diberi beban tadi dihilangkan bebannya, maka pegas akan mengalami getaran selaras. Teknik untuk menurunkan rumus periode pegas adalah sederhana, yaitu hanya menyamakan gaya pemuli dan gaya dari hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali AY, dengan AY sama dengan min W kuadrat Y adalah percepatan gerak harmonik. Gaya pemuli pada pegas adalah F sama dengan min K kali Y, sehingga diperoleh yaitu min K kali Y sama dengan M kali AY sama dengan min K kali Y sama dengan M kali min W kuadrat Y sama dengan W kuadrat sama dengan K per M.
Dengan kecepatan sudut W sama dengan 2pi per T, maka W kuadrat sama dengan 2pi per T, sehingga T sama dengan 2pi akar M per K, atau K sama dengan 4pi kuadrat M per T kuadrat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi periode dan getaran pegas ialah waktu tempuh, massa, simpangan, banyaknya getaran, dan konstanta pegas. Periode di dalam gerak harmonis sederhana merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Sedangkan untuk frekuensi merupakan banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda per detik, di mana satuan frekuensi adalah Hertz. Dari materi pegas dengan menggunakan aplikasi P-Box dengan fitur spring secara statis dan dinamis, saya mengambil kesimpulan bahwa yang mempengaruhi periode dan frekuensi dari getaran tersebut adalah massa, panjang tali, dan pegas, juga simpangan elastisitas pegas. Jadi semakin besar massa pegas, maka periode dan frekuensi semakin kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.